Baiklah, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Adriansyah. Saya mahasiswa Sistem Informasi Sabtu Minggu. Dan di sini saya akan mengerjakan eh, tugas final TAK, terapan aplikasi komputer. Dosen pengampunya yaitu Pak Randi Angriawan, Eskom MT. Terima kasih buat Pak Randi sebelumnya. Jadi di sini saya akan membuat pivot table dari data yang sudah disediakan oleh beliau atau Pak Randi itu sendiri. Yaitu di sini ada data penjualan atau laporan penjualan yang dimana terdiri dari ada tanggal, kode barang, nama barang, harga, banyak barang, total, pelanggan, daerah, dan juga sales. Nah, di sini ada beberapa studi kasus atau soal yang bakal saya buat dari laporan penjualan tersebut. Yang pertama adalah omset pembelian setiap pelanggan. Nah, jadi di sini langsung aja saya peragakan, ya kan? Jadi saya sudah bikin pivot table-nya. Jadi untuk mendapatkan omset pembelian setiap pelanggan dari data laporan penjualan, yaitu kita hanya memerlukan yaitu pelanggan, data pelanggan, setelah itu harga kita taruh di kolom harga, dan juga banyaknya harga kita taruh values. Nah, setelah itu banyak barang. Nah, seperti ini. Jadi saya bakal jelaskan. Jadi untuk mendapatkan omset pembelian setiap pelanggan, atau kita mau menganalisa omset, berapa sih omset setiap pelanggan itu. Nah, jadi seperti ini. Contoh ini ada Amang. Amang itu dia membeli banyaknya barang itu 2, yaitu omsetnya itu sekian. Kalau banyaknya 3 itu sekian, seperti itu, sampai totalnya seperti ini untuk Amang ya. Untuk Amang, jadi kita cek dulu untuk Amang. Ini ya, ini. Jadi total sum harganya itu adalah, bisa kita langsung, nah ini bisa kita konversi ini ya jadi IDR. Kita menambah format, kita counting, kita IDR. Nah, kita bisa lihat. Nah, jadi ini jumlah omset pembelian setiap pelanggan. Jadi bisa dibilang Amang itu dia membeli 2 barang, 3 barang itu sekian. Kalau dia membeli omsetnya, kalau pelanggan Amang ini kalau dia beli 2 item, 2 barang, pembelian 2 barang itu sekian. Kalau 3 itu sekian, 4 itu sekian, sampai di total itu dia mencapai ini 277.900, seperti itu. Jadi bisa dibilang untuk Amang dan juga yang lain-lain seperti itu juga ya. Oke, kita beranjak. Jadi udah ya, ini ya omset pembelian setiap pelanggan sudah. Oke, saya tandai dulu. Oke, sekarang saya bakal menganalisa atau mencari omset setiap barang atau item. Nah, jadi omset setiap barang, gimana sih untuk mencari atau menganalisa omset setiap barang atau item? Yang dibutuhkan adalah nama barang, kita taruh di columns, nama barang, habis itu harga kita taruh di rows. Kebalik ya. Ini harganya ada di atas. Nah, seperti ini. Nama barang, harga, dan juga banyaknya. Banyaknya itu kita taruh di values.
atau kita taruh, bisa aja taruh di kolom. Jangan di rows, omset barang per item di values. Oke. Harga sorry ini banyak. Oke. Nah, ini. Jadi untuk mencari omset barang per item itu seperti kita lihat contoh ini bir brand susu. Itu omsetnya kalau semisal barang ini terjual sebanyak dua item, ya kan? Itu omsetnya sekian. Kalau terjual 3 sekian juga, terjual ini sekian juga, seperti itu. Bisa juga kita sebetulnya bisa kita tambahkan untuk pelanggan juga bisa. Jadi per siapa yang beli, ya kan, contoh Agus beli barang ini segala macam bisa. Coba ya kita kasih ke pelanggan, kita kasih di rush. Nah ini seperti ini, nama barang, bentar, kolom sih sepertinya. Nah ini kita bisa lihat di sini. Bukan, barang kita taruh di rows di sini mungkin ya. Sum harga amang, bukan, kita taruh di rows. Sorry, pelanggan kita taruh di rows, atau kita reveal kolom. Ini banyaknya barang. Oke. Nama barangnya ini harganya sekian. Total apa ini? Coba kita cek. Total 20.000 banyaknya total. Total bisa juga kita tambahin di values ya. Kita total semuanya sepertinya. Ini bisa dilihat di sini, nama barang harganya sekian, banyaknya totalnya sekian. Jadi bisa didapat untuk omset barang per itemnya tuh seperti ini gitu. Jadi kalau kita geser, jadi contoh bir brand, jika satu, coba ini kita sorry. Harga, nama barang, harga, dan juga banyak barang. Ini values apa ini? Sorry, harga kita taruh di values. Oke. Banyak barang dan juga total ya taruh di sini juga gitu. Bisa juga taruh di sini. Jadi seperti ini untuk mencari omset barang per item. Bisa dilihat. Nah ini harganya. Berarti nggak usah barang banyak. Langsung total aja ya. Harga nggak usah. Harga kita nggak usah. Kita langsung ke total. Totalnya berapa? Tuh. Sum of total. Bisa kita lihat sum of totalnya di sini. Nah ini grand total. Ini bisa kita konversi ke IDR seperti ini ya. Accounting. Bentar, kita pakai IDR pastinya. Oke. Ya seperti ini. Jadi ini ada 6.420 dengan totalnya semua. Jadi kenapa saya tidak mengambil harga? Karena yang kita mau lihat adalah omset dari ini, omset dari
per item. Jadi contoh Pepsodent per item, contoh Pepsodent kita mau hitung omsetnya dengan harganya sekian, kita mau hitung nih banyaknya berapa, langsung kita total aja gitu loh. Tapi bisa juga kita masukin sih untuk harganya, kita langsung kasih begini, sum total sum harga, tapi bingung juga ya, mending kita nggak usah, kita langsung total aja. Atau harga, bentar, kita kalau kasih masuk harga segini ini, oh ya benar ini sudah 15.000. Coba Argus kita coba untuk filter dulu ya, kita filter dulu, kita mau cek Argus itu berapa. Argus ya, Argus harganya 15.000, banyaknya sekian, banyak 20, total 300.000. Bener sih, 15.000. Jadi bisa dibilang per item omset barang, berarti kita sertakan juga ya untuk ininya, untuk totalnya. Jadi kita kasih masuk di row, bisa nggak sih? Argus 30.000, 45.000 total atau sum, entar di sini. Yep. Nah ini seperti ini. Argus, ini susunannya udah bener ini. Jadi Argus atau beer brand dengan harga 9.000, kalau dua barang itu dia jadi 72.000, ya kan? Coba kita cek lagi, untuk kita filter lagi untuk beer brand. Kita filter 2. Oh, untuk sales ini ya. Berarti total harga banyaknya barang, harga 15.000. Argus 15.000. Harga, coba Argus harganya 15.000. Kalau 2G yang beli, banyaknya 2G berarti 30.000. Oh ya benar, ini udah benar ya, berarti benar ini susunannya. Kok 3 itu sekian, tapi ini kok 9.000 2, jadi ini kan banyaknya 2. Coba kita filter dulu untuk beer brand. Sorry. Beer brand banyaknya 2. Oke. 18.000 harusnya. Ini kok jadi 72.000, ini dari mana ini? 4 kali 4. Ya intinya seperti itulah. Itu seperti itu ya. Ini mungkin ada kekeliruan atau bagaimana. Oke. Jadi Allah Akbar, pencet. Jadi omset setiap barang per item kita sudah ya. Jumlah penjualan sales per item. Nah, jadi untuk jumlah penjualan sales per item itu, kalau kita mau analisa, yang kita butuhkan adalah data sales pastinya. Data sales kita taruh di row. Setelah itu nama barang kita taruh di kolom. Nah, habis itu banyaknya barang. Nah, ini banyaknya barang ini bisa kita taruh di values. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita lihat, bisa kita pantau bahwasanya
eh Albi, sales yang namanya Albi itu dia menjual Argus itu 130 item gitu. Dan Beer Brand itu 105 item. Bonbon itu sekian, susu enak extra jus sekian dan segala macam. Itu bisa kita lihat di sini. Grand total yang dia hitung di sini itu show off banyak gitu. Nah, jadi bisa kita lihat ya kan, dan sudah kelihatan datanya. Data untuk salesnya yaitu ini si, coba kita matiin, kita nyalain dulu semua. Nah salesnya itu ada ini ya. Nah ini salesnya cuma ada 4, Albi, Derni, Risna, Wira ya, jadi kita bisa jelaskan bahwasanya Derni itu menjual item barang Argus itu sekian, bonbon sekian. Nah bisa juga kita tambahkan untuk tanggal gitu, jadi bisa kita tambahkan untuk tanggal. Nah bisa kita tambahkan, nah ini 2018, 19, 20 seperti itu, bisa kita perlukan untuk di sini ya segala macam. Oke, untuk melihat per quarter, melihat per minggu, per bulan itu masing-masing sales ini menjual maksimal berapa gitu. Nah nanti kita bisa tarik kesimpulan dari situ. Yang sales yang sangat potensi di daerahnya itu bisa nanti kita atur di daerahnya segala macam. Oke. Jadi untuk soal nomor 3 sudah. Sekarang kita ke soal nomor 4. Jumlah penjualan barang per daerah. Nah, ini menarik. Jadi, kenapa saya bilang menarik? Karena sebenarnya untuk di sini itu di per daerah ini banyak yang bisa kita modifikasi atau bisa kita tambahkan di pivot table-nya. Nah, jadi Jadi bisa kita lihat. Nah, jadi bisa kita ambil datanya untuk per daerah. Bentar, ini per daerah apa? Barang per daerah. Oke. Jadi kalau kita mau ambil jumlah barang per daerah itu yang perlu kita ambil datanya adalah, coba kita jumlah penjualan barang. Oke, jumlah penjualan. Berarti yang mau kita itu daerahnya. Mana ini daerah? Ya, data daerah kita taruh di rows. Nah, ini. Setelah itu jumlah apa tadi? Jumlah penjualan barang. Jumlah penjualan berarti banyak barang. Nama barang. Banyak barang kita taruh di values. Nah, habis itu total barang, jumlah banyak kita taruh di values juga. Nah, itu. Nah, ini. Bisa kita lihat di sini Biringkanaya jumlah banyaknya yang terjual di Biringkanaya itu 17 item dan totalnya itu sekian. Ini bisa kita tarik ya untuk jadiin IDR. Ini jadi berapa nih kalau IDR nih? Accounting. Oke. 255.000 ya. Nah, ini bisa kita lihat. Yang paling tinggi adalah di Rapocini ya. Bisa kita cek. Yang paling tinggi ada di Rapocini. Yang paling tinggi di Rapocini sepertinya. Dan paling terendah itu di Mamajang. Di Mamajang ini paling rendah jumlah penjualan. Nah, kita bisa ini sudah ditambahkan untuk Argus, ini untuk Beer Brand. Ya kan, ini banyak total, ini untuk bonbon. Jadi untuk penjualan Beer Brand itu yang paling banyak itu, ini di Mamajang malah enggak ada. Enggak ada di Mamajang. Yang paling banyak itu bisa kita lihat di sini. Di Panakukang. Yaitu berapa ini? 576.000 ini kalau di-EDR-kan, enggak usah lah ya. Terlalu makan waktu. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk omset penjualan barang per daerah itu yang paling barangnya itu tergantung gitu. Tergantung. Kalau Beer Brand yang paling tinggi ini di Panakukang terjual 64 barang, 64 item Beer Brand
yaitu omsetnya yang didapat adalah 576. Bisa juga kita tercantumkan harga. Kita bisa lihat harganya bir brand berapa sih? Harga bir brand itu ini bir brand Mas Bro. Harga bir brand itu 9.000 dengan terjual 64 gitu. Jadi totalnya sekian. Gitu, ini kalau dijumlah semua per item di Panakukang. Nah, kalau apalagi bonbon atau susu enak apa nih, bubur sumsum banyak nih. Sumsum, mie gelas, bubur sumsum, Protex, tepung Gatot Kaca tuh banyak tuh yang item-item yang terjual di setiap daerah ini gitu. Justru yang di sini bir brand nggak ada, di Mamajang justru nggak ada gitu. Oke, jadi ini sudah, dan ini mungkin menjawab juga ini sekarang yang saya lakukan ini untuk mencari omset penjualan barang daerah, mungkin menjawab juga pertanyaan nomor 6 ya, nomor 6. Kita langsung tandai omset penjualan daerah Tamalan Raya. Oke, omset penjualan daerah Tamalan Raya kita filter aja Pak di sini. Tamalan Raya. Nih, Tamalan Raya ya. Cek please. Nah, ini. Omset penjualan di Tamalan Raya itu per item ya. Penjualan daerah. Oh, totalnya. Penjualan bukan per item ya. Totalnya itu ini. Sum of total ini. Kalau banyaknya item yang terjual tuh ini, kalau 1850, kalau apa namanya? Oh, ini anu ya, harganya ya. Coba kita IDR kan. Accounting. Ini sum of totalnya. Rp7.503.000. Ini di Tamalan Raya itu paling tinggi sepertinya. 7 juta. Mana itu? Nah, ini 7.503.400 rupiah. Seperti itu omset penjualan di daerah Tamalan Raya. Oke, setelah itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan yang dimana top 10 pelanggan dengan pembelian gula pasir. Oke, jadi yang kita perlukan adalah pastinya pelanggan, ya kan? Pelanggan, kita browse pelanggan. Setelah itu top 10 penjualan. Ya, pelanggan, top 10 pelanggan. Oh, cuma 10 pelanggan aja yang saya cuma mau lihat berapa sih yang beli gula pasir. Oh ya, oke. Pelanggan, habis itu bisa juga kita tambahin banyak tapi kita nggak usah. Itu nama barang. Habis itu banyaknya yang dibeli. Ini kita kasih di sini, di rus. Nah, ini. Jadi bisa kita langsung filter ya. Gula pasir di sini. Oh, ini gula pasir. Ya, gula pasir. Jadi pelanggan yang beli gula pasir dan banyak yang dibeli. Ini 15. Ini pelanggan top 10 ya. Top 10 berarti kita ambil 10 data. Kita ambil 10 data. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ini 10 pelanggan yang ambil gula pasir ya. 10 pelanggan. Kita tandai warna merah dulu ya. Tuh, 10 pelanggan. Seperti itu. Oke, sudah kita jawab pertanyaan nomor 5. 3 4 5 cocok. 5. Oke, sekarang ke pertanyaan terakhir. Jumlah penjualan per barang per bulan di tahun 2020.
Oke, jumlah penjualan barang per bulan. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita ambil jumlah penjualan barang ya, barang. Berarti kita tidak perlu data pelanggan, cuma kita perlu data barang. Oke, udah kok masih terfilter pak. Masih terfilter, sorry. Oke. Nah, nama barang, setelah itu tanggal, kita kasih tanggal, kita kasih di kolom seperti ini, ya kan. Kita perlu kuartalnya, tidak perlu, ya kan. Months, tanggal tidak perlu, saya mau cari per bulan aja. Oke, cuma ini saja. Grand total, jumlah penjualan berarti jumlah penjualan berarti total dan banyaknya barang. Di sini tidak muncul ya. Oke. Ini kita dari 2020 yang kita perluin ya. 2000 yang kita perluin adalah 2020. Oke. Nah, ini 2020 terus per bulan. Ini kita sudah filter di 2020 ya. Berarti taruh sini aja. 3 Maret. Sorry. Months, sorry. Ini taruh di sini. Banyaknya, nama barang banyaknya seperti ini. Bisa juga kita taruh di sini. Ya, Januari, Februari, enggak muncul ya. Tambah parah sih. Years, month, itu taruh di sini. Sum of total, banyaknya barang. Jadi apa? Jumlah penjualan barang, jumlahnya saja ya. Sum of total. Oh ini ya. Banyaknya jumlah penjualan barang. Ini bisa taruh di sini juga ya. Tapi kita nggak perlu sih. Karena yang diminta soalnya itu jumlah penjualan barang per bulan ya. Per bulan berarti months, years, yes. Januari, Februari. Ini months kita taruh di sini aja. Januari, Februari. Ini. Oke. Sudah jadi ya. Ini 2020 ya kan. Argus di 2020 itu sekian penjualannya. Jadi coba kita ngapain ya, aku pakai oke. Kalau kita mau cari per bulan itu seperti ini, kita accounting, kita IDR. Oke. Nah seperti ini. Jadi untuk barang Argus itu di tahun 2020 itu terjual sekitar 2 juta. Ya kan? Jumlah penjualannya. Ya tuh. Nah, di sini ada datanya di Januari itu omsetnya per bulan tuh 75.000, Maret itu sekian, Juni kok nggak ada, April. Oh ya, karena April nggak ada ya Argus ya. Bisa kita lihat dah. Jadi seperti inilah penjualan Argus di tahun 2020 itu sekian, omsetnya di tahun 2020 itu sekian, untuk bir brand sekian, bonbon sekian, enak sekian, extra jus sekian, dan untuk per bulannya tuh ini Januari itu bisa terjual jumlah omsetnya per bulan yaitu di bulan Januari itu 198.000 untuk extra jus. Di bulan Februari menurun menjadi 44.000. Di bulan Maret naik lagi 170-an, jadi naik turun lah ya. Jumlah yang konsisten itu sepertinya nanti bisa ditambahkan, bisa dijumlahkan untuk per bulan yang paling tinggi apa itu bisa dicari lagi. Oke, mungkin seperti itu saja penjelasan saya mengenai ujian final ini dengan membuat pivot table dari laporan penjualan ini. Seperti itu, maaf apabila banyak salah kata atau banyak miss segala macam. Intinya saya minta maaf
Saya masih di sini masih belajar juga. Dan terima kasih sebelumnya untuk Pak Randi, dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih banyak Pak. Dengan 1 semester ini saya banyak belajar dari kita. Terima kasih banyak dan ya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.